hayang jadi win solution di kampungna peperiheun meureungan lamun sakup kota bahkan negara mah terlalu jauh ya, minimal di kampung kita anak-anak mudanya itu bisa memberikan nilai-nilai positif atau kegiatan-kegiatan yang positif. Acara yang digagas oleh Ikamu Genci, yang pertama para bapak para ibu yang perlu diketahui, melihat ekonomi kita yang mungkin bisa dibilang sekarang krisis ya. Dimulai ini kan aktif kemarin setelah COVID-19 ya. Itu kan ekonomi lagi gonjang-ganjingnya banget ya. Nah, kita menggagas kegiatan-kegiatan yang skupnya itu internal untuk apa? Untuk merangsang ekonomi UMKM yang ada di kampung Genteng. Kita mempunyai keinginan yang kuat untuk maju. Kalau tidak dilandasi oleh pemikiran yang ke depan, yang visioner, itu kecil kemungkinan untuk kita bisa sampai. Itu. Yang terakhir, tujuan daripada acara yang sekarang ini, para bapak, para ibu, teman-teman semua, ini di depan pemateri-pemateri ini orang-orang sibuk, orang-orang hebat. Beliau menyampaikan datang ke kampung Genteng. Cek paribasana mah kurang keren kumaha ieu orang Genteng, kurang keren kumaha ieu. Setengah gambaran yang akan menikmati nanti di 100 tahun Indonesia merdeka adalah para pemuda yang pada hari ini usianya rata-rata masih usia 10 tahun sampai dengan 15 tahun. Ketika ditambah dengan nanti 25 tahun, artinya usia anak yang saat ini 10 tahun berarti 35 tahun. Di Indonesia 100 tahun. Berarti jumlah pemuda di Indonesia itu angkanya akan mencapai sekitar 68 dan 70% adalah pemuda di Indonesia. Lalu ketika bangsa ini termasuk di kampung Genteng iya, nu banyaknya pemuda, mau bagaimana pemuda bergerak? Apa arah pemuda ke depan? Ketua Umum Ikamu Genci punya mimpi besar, punya mimpi hebat tentang membangun wilayah. Reus saya asa temelang ninggalkeun wilayah aya pemuda juga Kang Fikri aslina serius. Nah, Kang Acong menanggapi soal kampung Genteng aja dulu, soal kegiatan sampai semeriah ini UMKM sampai tumpah ruah di jalan, bagaimana nih Kang Acong? Bahwa masyarakat Sunda itu daya hidupnya tinggi, kekuatan hidupnya sangat tinggi, tidak pernah menggantungkan diri terhadap orang lain. Nah, kondisi sekarang itu generasi muda kehilangan karakter, kehilangan jati dirinya. Kudu kumaha orang hirup teh. Kitu teu bisa, kieu teu bisa, nu terjadi akhirnya nganggur. Gawean. Padahal potensi hidup di masyarakat itu sangat besar. Ikamu Genci menurut saya di sini mempunyai spirit, mempunyai giroh untuk membangun kembali spirit hidup masyarakat generasi muda. Jangan pernah menggantungkan diri terhadap orang lain. Bangun potensi yang ada di sini. Sunda teh, parahyangan teh, iya teh semplekanana tina surga, Bu. Sesemplekan surga parahyangan teh. Mun teu percanten sok ibu melak. Bari peureum, Bu. Cengek awurkeun bari peureum jadi teu dicebor. Para dewa, cai, tanah, udara itu sangat sejuk, segala jadi. Coba bangun bagaimana potensi yang ada di daerah sini sehingga kita tidak menggantungkan diri terhadap orang lain. Ibu-ibu yang generasi tahun 80 ke sana itu membuat minyak goreng sendiri. Ayeuna ibu minyak goreng hese kakalabakan KB. Minyak kita. Iya. Itu minyak goreng karena sudah tidak bisa anak-anak sekarang, generasi muda sekarang, padahal gampang. Diparut kalapana, diperes ieuna naon? Cipatina, lalu digodog. Aduh, harum nate jebaya galeno. Galenonya waas. Jebaya galeno. Kita tidak perlu menggantungkan diri terhadap orang lain. Tersusah sebetulnya mah. Hese cengek di belakang ayah set
Saya berharap di sini Ika Mugenci itu bisa membangun tentang potensi kebudayaan masyarakat. Kebudayaan itu adalah karakteristik sebuah masyarakat, kelompok manusia tidak seketika. Untuk ujung-ujung tinatana jadi ente. Setiap hari dibentuk kita, tubuh kita oleh Tuhan. Ditampik. Air yang saya minum ini membentuk tubuh saya. Tuhan menciptakan dari air, lalu saya makan. Yang dimakan oleh saya itu membentuk tubuh saya, maka diri saya dibuat oleh tanah. Karena apa? Kan pare tina tanah. Aya teu teu pelak tina tanah. Roti tina tanah kabeh ge, Bu. Apa yang saya makan itu berupa misalkan beas. Dina beas aya cai, aya udara, aya api. Dipasakna ku seuneu, maka membentuk manusia. Manusia diciptakan oleh tanah, air, udara, api dan yang lainnya. Maka yang dibentuk itu adalah tanah yang ada di dia, cai nu aya di dia, udara nu aya di dia. Tuhan menyayangi kamu untuk di daerah kamu sendiri. Jaga daerahmu. Tanah, air, udara yang ada di sini yang membentuk kita semua yang ada di sini. Itu mungkin soal tadi kata Kang Acong bahwa urang anu kudu kuat jeung kudu hebat ngamakmurkeun daerah jeung lingkunganana. Saya ingin tahu ada di tamu kita Pak Kapten Sudrajat ini yang namanya tentara, Bapak Ibu terang, ahli naon? Ahli perang, leres, membawa senjata, untuk apa? Membela negara, betul? Abi kat 4 tahun dinas Bu, nembe terang ieu genteng. Jujur, nembe terang genteng. Sekarang anak muda sekarang kadang menjelek-jelekkan negara. Indonesia seperti ini. Sejarah mengatakan dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Amerika beunghar teu Bu? Sagala kapeser buhur. Lamun dianggo eta makan di negara sendiri tinggal 25 tahun saet. Ayeuna tos krisis. Indonesia diprediksi Bu, luhurna hungkul masih bertahan 200 tahun. Komo handapna jerona. Makanya janganlah kamu bangga menjadi penjual di negara sendiri. Banggalah kamu menjual di negara orang. Negara ini kita nggak bisa bicara negara terlalu jauh. Sesuatu hal, suatu barang yang bagus dikemasnya sesuatu yang biasa, harganya biasa. Tapi suatu hal dikemasnya bagus walaupun itu barangnya biasa akan bernilai luar biasa. Kampung Genteng punya wadah seperti itu. Jual, eksploitasi diri. Dengan apa? Dengan keinginan dan bekerja lebih dan rasa malu. Pola dasar kekuatan ekonomi adalah cuma 3. Karena kalau ekonominya bagus, negara pasti bagus, keamanan pasti terjaga. Pola saya adalah jual, simpan, dan makan. Sekarang, anak sekarang tahu nggak lumbung padi? Nggak tahu. Baheula ibu terang teh, naon teh namana teh? Lumbung padi di bumi teh? Leuit. Ari abi mah aya tolombongnya. Ya, aya goah. Terus kan? Anak sekarang nggak tahu itu goah. Padahal tujuannya begitu panen, disimpan sebagian, dimakan sebagian, dijual sebagian. Kenapa pola itu digunakan? Pada saat itu untuk bertahan kamu makan. Simpanlah, dikala kamu nanti paceklik, itu sebagai cadangan makanmu. Juallah, untuk apa? Untuk menambah kualitas rumahmu, pakaianmu, pendidikan anakmu. Sekarang sudah lupa. Begitu juga negara. Jangan pernah lupa kamu negara Indonesia. Karena kamu makan, tidur, dan berak di Indonesia. Jangan pernah menjelek-jelekan Indonesia. Karena sesungguhnya kamu, dikala kau menjelekkan Indonesia, maka kamu adalah pengkhianat negara. Sawah tadinya genep bulan sekali, bikin jadi sabulan sekali. Berbuat inovasi. Nggak mungkin. Jadi pengusaha. Jadilah pengusaha di negeri sendiri.
Jangan gengsi jadi petani. Ya. Saya kenapa jadi tentara? Karena saya tinggal di kota, mau ngacul oke hese. 1 meter bisa perebut di dia. Baru udah bisa main bola. Bisa kumpul makan, ibu ngadoa bareng heula atau moto heula. Tak eta. Udah berkahna di mana? Udah cok, tahan. Kita foto dulu. Ngadoana pohon, udah berdoa dalam hati, padahal belawak langsung. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya makan dengan asin pada gesangsara sombong lagi. Karena apa? Eksistensi atlet status itu sebenarnya pencerminan kenikmatan dunia. Maka tunggu kehancuranmu dikala kamu lupa akan jati diri dan lupa sejarah negaramu. Nauzubillah. Ya, saya yakin Genteng tidak akan lupa sejarah. Amin. Dikala kamu tidak lupa sejarah, maka kamu tidak akan lupa saya siapa, kamu siapa, dan negara ini negara siapa. Itu aja. Baik, siap. Jadi intinya bahwa membela negara itu tidak harus dengan mengangkat senjata. Biarkan Pak Sudrajat dengan pasukannya hanya menenteng senjata. Bapak Ibu, bela negara artinya mengamankan di lingkungan ibu bapak di sini. Pesannya begitu. Jadi bela negara, ngabela negara bukan harus menenteng senjata saja, tetapi memperjuangkan apa yang ada di lingkungan, membuat lingkungan aman, bersih, rapi. Tah eta teh bela negara. Salah satunya bersih, bekas acara kieu dibersihan, disapuan, itu tuh bagian dari bela negara. Yang memiliki inovasi yang luar biasa, dan tidak semua kampung nih. Bahkan saya inginnya Pak Fikri tadi, Pak Camat dan Pak Lurah hadir pada malam ini tadi, karena ini kegiatan yang tidak menggunakan anggaran APBD, betul nggak? Artinya Kampung Genteng bisa mandiri dengan kehebatan para pemudanya. Tentu dibantu tadi kolaborasi dengan para orang tuanya. Karena pemuda merupakan tadi posisi yang sangat strategis di sebuah wilayah, di sebuah kota, bahkan di sebuah negara. Karena perubahan itu akan terjadi manakala tadi para pemudanya memiliki sebuah semangat yang tinggi. Apalagi tadi motivasinya adalah bagaimana pemuda menjadi problem solving di kampungnya sendiri, Kampung Genteng. Sehingga ketergantungan masyarakat Genteng bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Nah, salah satu diantaranya potensi masyarakat Kampung Genteng saya lihat luar biasa dengan kolaborasinya. Ini bisa dibangun, Pak. Terutama karena ini merupakan kegiatan para pemuda, saya ingin menyampaikan bahwa pemuda itu merupakan posisi yang sangat strategis. Ya. Pemuda memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang tua. Kami, para generasi kolonial, ya, anak-anak muda generasi milenial. Di antaranya generasi milenial itu dibandingkan dengan generasi kolonial, di antaranya generasi milenial itu memiliki kuatul fikroh, kata Dr. Patiakan itu, memiliki kekuatan daya intelektual, daya nalar, daya ingat. Ini harus dipertahankan. Yang ketiga adalah kuatul jismi, kekuatan fisik nih pemuda itu. Dibandingkan dengan generasi kolonial, pemuda memiliki kekuatan jasmani. Ya, anak muda Kang Friki naik motor ke Bandung masih kenekian. Kalau kami generasi kolonial masuk ke angin saat. Maka tiga potensi ini harus dikapitalisasi. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu mengingatkan kepada kita, alimu auladakum fa innahu makhlukun ligori jamaniku. Didiklah anak kalian, sesungguhnya anak kalian diciptakan oleh Allah bukan di zaman kalian, tapi zaman tantangannya semakin berat. Kalau saya ketika kecil, Pak Tiko, mungkin ibu-ibu yang sebaya dengan saya, ketika itu permainan pecele, gatrik, gala, bekles, congkak,
Nonde, Baren, Kasti, Serdot gaplok. Selamat gaplok, betul kan? Tetapi anak-anak kita hari ini apa? Ini kan? Maka 14 abad yang lalu Nabi kita memberikan sebuah estimasi tadi. Alimu auladakum fa innahum mahlukun li ghairi zamanikum. Didiklah anak kalian. Sesungguhnya anak kalian diciptakan oleh Allah bukan di zaman kalian. Tantangannya lebih berat hari ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah para pemuda yang sudah semangat terus support agar generasi muda Kota Tasikmalaya tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Amin. Negeri ini yang menentukan itu sebenarnya kita. Kenapa kita? Ada kan proses 5 tahunan yang disebut pemilu. Maka nasib kita 5 tahun ke depan itu tergantung 5 menit kita di Bilik suara. bilik suara. Begitu kan? Temilih ya mah, temilih. Tapi mah politisi ya mah. Bela negara itu tidak harus angkat senjata, tetapi dengan mempertahankan keutuhan, baik mengamankan di lingkungan sendiri, itu merupakan sebuah perjuangan warga di Kampung Genteng menjadi bagian dari bela negara. Lalu kemudian intisari dari Pak Dewan tadi menyampaikan, kebijakan politik itu ditentukan atau kebijakan masyarakat, keinginan sebuah pemerintahan itu berdasarkan atas kebijakan dari politik. Lalu politik yang mana? Artinya kita harus cerdas-cerdas dalam memilih figur dan pemimpin. Dari gambarannya seperti itu. Lalu apa yang akan dilakukan Kampung Genteng ke depan? Tantangannya adalah bagaimana dunia digital ini berkembang pesat. Bukan berarti untuk dilawan, tetapi bagaimana kita berani menjinakkan era digital ini. Jadilah kita generasi yang cerdas, generasi yang sehat, memanfaatkan era digital ini menjadi peluang kita menjadi maju, membuat Kampung Genteng ini terkenal keluar. Dengan apanya? Dengan karyanya. Muda, bersemangat, jompo pun bermanfaat. Sehingga Kampung Genteng ini bisa tumbuh bersama dalam kebersamaan, karena kita yang hidup, kita yang berjuang, dan kita yang akan merasakan dan menikmati hasilnya kelak. Tanamkan nilai-nilai kebaikan, jangan pernah lelah menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapten, Bapak Ahok, Apikri Genteng Festival 2023 mudah-mudahan